Hujan terus mengguyur di Kali Gabus. Air yang mengalir dari pintu air deras sekali mengalir ke Kali Gabus sampai jauh. Nah, ternyata di sana sudah ada bangunan lagi tuh ya di tepi kali ya. Kondisi di sekitar exit tol Gabus, jalan tol Cibitung Cilincing terlihat sepi. Di sana ada tugu ikan gabus yang cantik dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Nah, di pagi hari ini guys ya, di wilayah Bekasi rata guys diguyur hujan. Nah, termasuk di Kali Gabus ya. Ini sudah beberapa kali hujan turun ya di Kali Gabus. Hujan deras, reda, deras lagi, reda lagi, dan saat ini sudah reda nih ya hujannya ya. Nah, walaupun langit-langit di sekitar Kali Gabus masih mendung ya. Awannya hitam guys ya. Nah, kita akan cek kondisi terkininya ya di sekitar Kali Gabus dan juga Jalan Raya Gabus. Nah, untuk di sekitar pintu air ini ya, air yang mengalir di pintu air Kali Gabus ini hanya pintu air yang tengah dan juga di pintu air ketiga ya. Ini di sisi kanannya ya. Sedangkan untuk pintu air satu yang paling kiri itu guys ya, itu tidak mengalirkan air karena sepertinya pintu airnya ditutup ya. Jadi yang mengalir itu hanya yang pintu air tengah dan juga gorong-gorong yang ketiga nih ya. Ini deras sekali airnya guys, mengalir guys. Ini mengalir dari Kali Dharma Wangsa dan juga Kali Karang Satria yang ada di sana tuh ya. Itu masih aliran dari Kali Karang Satria guys. Kita juga nanti akan cek kondisinya di Kali Karang Satria Hilir ya, karena infonya itu banyak sekali sampah yang berada di aliran kalinya guys. Apabila nanti tidak ada penanganan lebih lanjut, sampahnya tidak diangkut ya, itu akan mengalir terus sampahnya sampai ke Kali Gabus guys. Kita imbau juga untuk warga jangan membuang sampah ke kali ya, karena bisa mencemari kali guys ya. Ini kita mengarah ke pintu air yang tengah ya, di sekitar depan bioskop Terbengkalai yang sudah tidak beroperasi di Kali Gabus. Nah, sepertinya hujannya sudah benar-benar berhenti guys ya. Jadi kita sudah tidak membutuhkan payung lagi. Nah, payungnya ditutup. Nah, ini di sekitar pintu air tengah ya, pintu air Mangru. Sini ada dua pintu air nih ya. Ini bagian bawahnya tuh, wow, serem guys ya. Ini pintu airnya dibuka semua nih ya, sisi kiri dan juga di sisi kanan. Nah, ini air yang mengalir ke hilir ya. Dari dua sisi, dua pintu air ya, semua mengalir deras airnya. Nah, debit air Kali Gabus hari ini, di pagi hari ini meningkat ya, di tanggal 31 Desember di penghujung tahun 2025 guys ya. Nah, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Raya Gabus juga nih ya, ramai. Ini banyak yang mau persiapan untuk malam tahun baru guys. Untuk kondisi di aliran kalinya, nah di sini menjadi spot mancing di sini ya, terutama di depan pintu air tengah. Banyak ikan jairnya di sini guys. Nih, di area ini nih ya, banyak yang pada mancing di sini. Apalagi kalau habis hujan begini biasanya rame nih ya. Ini belum pada datang yang mancing. Walaupun lebih banyak pergerakan ikan sapu-sapu di sini. Ini di pinggir-pinggir sipil ya, di tepi kalinya memang sudah tumbuh subur lagi rumput-rumput gajahnya nih ya.
rumput liar. Walaupun baru beberapa waktu yang lalu diadakan acara mancing gratis 5 ton ikan lele guys ya. Nah di sana pas acara mancing itu bersih guys ya, bersih, hanya ada beberapa pohon, bibit pohon yang ditanam ya, tapi sekarang dipenuhi lagi oleh semak belukar di tanggul Kali Gabus. Nah ini pemandangan di depan pintu air Kali Gabus, pintu air kedua nih ya. Nah nanti kita akan cek sampai ke exit tol Gabus ya, kondisi di Kali Gabus seperti apa. Wah lagi nyantai ya bang, lagi nyantai ya bangku ini. Ya hujan-hujanan. Oh hujan lagi guys, turun lagi hujannya nih. Waduh, tar dulu kita pakai payung lagi ya. Pakai payung lagi guys. Nah ternyata di sana sudah ada bangunan lagi tuh ya di tepi kali ya. Itu bangunan penjual ikan segar guys. Bangunannya terbuat dari baja ringan. Jadi kita akan tunggu nih ya kerja atau aksi nyata dari bupati baru kita yang sudah dilantik ya oleh Bapak KDM ya, Gubernur Jawa Barat, PLT Bupati Bekasi, Bapak Dr. Asep, Bapak Dr. Asep Suryatmaja ya kalau tidak salah guys ya. Nah, untuk persiapan malam tahun baru di sini juga ada lapak penjual ikan arang ya sudah standby. Di seberangnya juga ada lapak penjual jagung. Ini hujan turun lagi guys ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini hujannya itu berhenti, terus hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi guys. Ya. Memang setiap pergantian malam tahun baru itu kondisinya begitu guys ya. Ini di sana ada jembatan persimpangan Jalan Raya Gabus yang baru saja dibangun dan sudah dibuka untuk umum ya di sana. Jadi sudah luas persimpangan Jalan Raya Gabus yang ada di sana tuh guys. Itu perbatasan antara desa Sri Amur dan juga Sri Mukti ya. Oke, nanti kita ke arah hilir guys untuk melihat kondisi terkini Kali Gabusnya. Hujan terus menerus mengguyur di Kali Gabus. Nah, ini kondisi terkini di sekitar depan pasar Gabus nih ya. Ramai sekali guys ya warga yang datang ke pasar ya jelang malam tahun baru. Ini di bawah jembatan depan pasar Gabus ya, di bawahnya seperti biasa ya masih terjadi pendangkalan ya. Itu separuh dari jalan air yang ada di kolong jembatan tertutup oleh timbunan tanah dan juga lumpur ya. Jadinya jalan airnya tinggal separuh saja guys ya. Nah, di sana juga sebelumnya ada panggung acara mancing gratis 5 ton ikan lele ya. Itu yang diadakan oleh Bang Sarjan dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran guys. Mantap ya, hingga Wapres ikut hadir meramaikan acara mancing gratis 5 ton ikan lele ya. Ini kondisi di sekitar depan pasar Gabus. Nah, hujannya berhenti lagi tuh ya. Oke, sorry kalau goyang-goyang, kita pindah dulu. Pegang HP-nya. Nah, jadi di sini guys ya, di sekitar depan pasar Gabus, di tepi Kali Gabusnya sudah tertutup kembali oleh semak belukar hutan belantara guys. Nah, itu seperti pohon petai Cina tuh ya di tepi Kali Gabusnya, karena di sisi kanan Kali Gabus itu masih berupa tanggul tanah ya,
belum dilakukan pemancangan tiang sipil. Baru di sisi kiri Kali Gabusnya saja yang sudah dipancang sipil oleh Bupati Bekasi pasca penertiban bangunan liar di Kali Gabus oleh Gubernur Jawa Barat Bapak KDM. Nah, sempat ada pernyataan dari Bupati Bekasi nonaktif Bapak Ade Kuswara Kunang ya. Itu beliau pernah menyatakan guys bahwasannya tahun 2026 pembangunan atau pemancangan tiang sipil di Kali Gabus akan dilanjutkan ya di sisi kanan kalinya dari layar video kalian ini ya. Jadi di sisi kanan kali akan dipancang tiang sipil tahun 2026. Nah, karena sekarang bupatinya statusnya sedang nonaktif ya, Bapak Ade Kuswara, dan sekarang sudah digantikan oleh PLT Bupati Bekasi Bapak Dr. Asep Suryatmaja ya, yang sebelumnya menjadi wakil bupati mendampingi Pak Ade Kuswara ya. Apakah nantinya pembangunan yang ada di Kali Gabus ini akan dilanjutkan kembali, diantaranya dengan melakukan pemancangan tiang sipil di sisi lain dari Kali Gabus, yaitu sisi kanan Kali Gabus ya. Warga berharap pemancangan sipil bisa dilanjutkan di tahun 2026 supaya pengendalian banjir bisa maksimal ya. Jangan hanya satu sisi sipil, satu sisi Kali Gabusnya saja yang dilakukan pemancangan sipil guys. Jadi kanan kiri harus terpancang supaya nantinya bisa mencegah air Kali Gabus itu meluap ya ketika debit airnya itu meningkat. Ini ada jembatan lagi ya, jembatannya tinggi guys ya, jembatannya tinggi walaupun beberapa bagian bawah bangunan itu berada di atas aliran kali ya, di sisi kiri dan juga di sisi kanan kalinya ya. Hujan sudah berhenti lagi guys ya, awannya masih hitam ya di sana. Selain Kali Gabus sudah dinormalisasi, sipil sudah dipancang di satu sisi, jalan Kali Gabus, Jalan Raya Gabus juga sudah dilakukan pelebaran ya, sudah dilakukan pelebaran dan dilakukan pengecoran. Sebagian juga sudah dilakukan pengaspalan. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat ya di bagian badan jalannya, antara jalan lama yang ada di sisi kiri dengan jalan coran baru itu di bagian tengahnya ada seperti retakan ya. Entah yang amblas itu yang jalan coran yang lama atau yang baru ya, tapi di situ garisnya seperti ada retakan guys, ada yang amblas tuh ya. Padahal di situ sudah direkatkan kembali ya. Nah, di sini juga di sela-sela antara jalan baru yang sudah dicor dengan sipil masih berupa tanah merah ya. Sampai sana aliran kalinya. Nah, nanti kita akan lihat di sekitar depan exit tol Gabus ya, kondisinya seperti apa gitu. Ini kondisi di sekitar Tugu Golok ya, itu ada tulisan Bangkit Maju Sejahtera ya. Di bawahnya ada PT Zaki Karya Membangun, kontraktor yang melakukan pembangunan di Kali Gabus guys ya. Di antaranya pembangunan jalan dan juga pemancangan tiang sipil. Kita akan lihat kondisi di sekitar Tugu Golok ya, aliran kalinya apakah lancar mengalir atau tidak ya. Ya, jadi ini Tugu Goloknya guys ya.
Itu ditandatangani oleh Kepala Desa Srijaya ya, Sandam Rinta. Ini adalah yang menandakan bahwasannya batas desa antara Sri Mukti dan juga Desa Srijaya guys. Jadi dikasih tanda ya, Tugu Golok, perbatasan Desa Sri Mukti dan juga Desa Srijaya. Nah, untuk aliran kalinya kondisi seperti ini ya. Ada lagi yang membuang sampah ke Kali Gabus guys ya, satu bungkus plastik. Nah, kita mau ngambil dari mana ya? Ini ke arah sana, airnya deras mengalir. Dan di tepi kalinya, kalau di area ini sudah ditanam bibit tanaman hias guys ya. Ini sudah sering ditanam di depan rumah-rumah pekarangan guys, kalau jenis tanaman hias ini ya. Apa namanya, ayo yang tahu tanaman apa ini? Sepertinya sama ini yang ditanam nih. Nah, sampai sana tuh ya, di sana ada masjid, ada pom bensin ya. Jadi kalau yang mau berkunjung ke Kali Gabus, dekat dengan pom bensin atau SPBU dan juga masjid ya. Nah, di sana juga ada minimarket. Nah, selain ada Tugu Golok di sini ya, nah di depannya lagi guys, itu di sana ke arah hilir itu ada tulisan Kali Gabus. Nah, untuk mempercantik atau memperindah ya pemandangan yang ada di Kali Gabus. Apalagi kalau kanan kirinya ini sudah dipancang sipil ya. Nah, lalu tanaman-tanaman atau pohon yang sudah ditanam itu sudah tumbuh subur, sudah tinggi ya. Tetapi memang di tepi Kali Gabus ini belum dilakukan penanaman pohon kelapa hibrida seperti yang ada di Kaliwadas Karawang ya. Di sini hanya ditanam pohon singkong malah nih ya. Pohon singkong. Apalagi nih, ini pohon apa ini? Pohon sukun bukan ini guys? Pohon sukun. Nah, ini ada seperti pohon sirsak ya, pohon sirsak atau pohon jambu. Di pohon bintaro. Nah, di sini area cukup lebar nih ya, sela-sela antara jalan dan juga sipil. Nah, di sini ada percabangan Kali Gabus dengan saluran air yang ada di sana. Jadi kali kecilnya ya, itu kalau tidak salah air yang mengalir dari kali di sana tuh ya, yang ada di Desa Satria Jaya guys. Nah, ini tulisan Kali Gabus ada di sini ya. Warna catnya merah putih. Kali Gabus. Nah, di sana ada gorong-gorong, dua gorong-gorong di bawah jembatan ya. Jadi jembatannya itu di atas gorong-gorong guys. Nah, sampai sana sudah dekat dengan exit tol Gabus, jalan tol Cibitung Cilincing ya. Sekarang kita akan sampai sana ya, biar kalian itu tahu seperti apa kondisi Kali Gabus ketika hujan terus mengguyur di Kali Gabus ya. Hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi, berhenti lagi. Kita pantang terus di channel Nardina Moto. Oke guys, kita sudah sampai di depan exit tol Gabus, jalan tol Cibitung Cilincing ya. Nah, dimana di depan exit tolnya itu ada Tugu ikan gabus di sana tuh ya. Oh, nanti kita akan lihat keindahan di sekitar depan gerbang tol Gabus ya. Ini ada sekolah
Nah, di sana masih ke Jalan Raya Gabus ya. Dan itu ada mobil dari Jajaka guys, ada Baba Damin Sada sepertinya tuh ya. Tadi sepintas ya terlihat. Nah itu guys, ada Baba Damin Sada ya, tokoh masyarakat di Kampung Gabus. Oke, kita lihat lagi kondisi aliran dari Kali Gabusnya. Ini aliran dari Kali Gabus. Nah kita lihat lagi ke sana, di mana di sana juga titik yang ramai ketika acara mancing gratis 5 ton ikan lele ya. Di sana nih ada lapak penjual ikan bakar. Oke, ini di bagian hilir Kali Gabus ya, dimana disinilah batas dari acara mancing gratisnya di sini guys nih, batas terakhirnya nih ya. Di sana ada gorong-gorong ya di sisi kanan. Ini juga merupakan area, salah satu area terluas di Kali Gabus selain di pintu air pertama itu ya, pintu air mangrove. Sini areanya lebar. Nah sebenarnya di sini sempat dicekungin ya, daratannya sampai ke sini ya, cuma dirubah lagi atas instruksi dari HDM. Jadinya sebelumnya itu yang luas itu daratannya di sini guys ya, di tepi jalannya, kalinya sama sampai sana sejajar. Nah tetapi dirubah lagi, kalinya yang dilebarin, jalannya yang disejajarin ya. Itu guys, katanya supaya tidak ada bangli baru katanya guys yang berdiri di tepi jalan, makanya kalinya yang dilebarkan. Oke, kita sampai sini saja ya, update normalisasi pasca normalisasi Kali Gabus dan juga pasca pelebaran Jalan Raya Gabus. Nah, mudah-mudahan di tangan Bupati yang baru ya, PLT Bupati Bapak Dr. Asep, pembangunan Kali Gabus tetap dilanjutkan ya. Salah satunya dengan melakukan pemancangan tiang sipil di sisi kiri Kali Gabus yang ada di sana, dari hulu sampai ke hilirnya. Dan juga masih ada pekerjaan lagi, itu normalisasi kali irigasi kecil yang mengarah atau mengalir ke Kali Gabus ya. Itu Kali Tanggul guys, yang ada di desa Satria Jaya sampai ke desa apa tuh ya, Mekar Jaya atau kalau nggak salah guys tuh ya. Itu yang di depan gerbang Dharma Wangsa, gerbang timur guys. Itu kondisinya juga memprihatinkan sekali, nanti kita akan lihat kondisinya ya. Itu harus dinormalisasi guys, karena penuh sampah dan juga tertimbun lumpur, tertutup rumput liar, makanya harus dinormalisasi segera ya oleh PLT Bupati Bekasi Bapak Dr. Asep. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.